Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki pekan biasa ke-24 sahabatku. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan perlobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Sahabatku yang terkasih, banyak dari kita memiliki pengalaman tersesat saat hendak mencari suatu alamat atau tempat tertentu ya. Sungguh, pengalaman tersesat adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diatasi, sahabatku. Atau mungkin kita pernah membuat anggota keluarga atau teman atau kenalan kita mengikuti masukan kita yang keliru sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda, pengalaman tersesat yang menyesatkan merupakan sesuatu yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia, sahabatku. Setiap orang butuh waktu, usaha, dan pertolongan orang lain untuk kembali menemukan jalan yang benar untuk dapat sampai ke tujuannya, sahabatku.
Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Klomoda, tersesat bukan sekedar perkara mencari alamat, melainkan dalam menjalani hidup sehari-hari yang sesuai kehendak Tuhan untuk hidup dalam kasih dan kebaikan, sahabatku. Lalu, apakah kita mau menolong saudara-saudari kita yang sedang tersesat? Dan ketika kita sedang tersesat, maukah kita untuk rendah hati meminta bantuan pada orang lain dan Tuhan sendiri? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Klomoda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, dampingilah kami untuk menjadi gembala yang baik bagi sesama kawanan domba-Mu. Ya Yesus, memberikan persembahan diri kepada sesama adalah tuntunan dasarlah untuk menjadi murid-Mu. Jadikanlah kami murid yang siap berbagi, sehingga semakin banyak pribadi yang merasakan sentuhan cinta-Mu lewat uluran tangan kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang Tuhan, yang terjadi dalam hidup kami, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Klomoda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar mencecap lebih jauh dari firman Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, semoga dengan kita percaya pada Tuhan, kita menemukan jalan kebenaran, menemukan jalan pulang kita ketika kita tersesat. Hanya dengan Tuhan, hanya dengan kerendahan hati, kita bisa menemukannya. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam. Tuhan memberkati.